Saudara, di Ramadan dan juga Lebaran tahun ini mungkin masih marak dilakukan secara digital karena pemerintah sudah melarang mudik. Tapi tenang saudara, meski demikian kita masih bisa saling mengantarkan paket ataupun hantaran dan hampers karena semua bisa dibeli secara digital. Ini juga yang jadi berkah akhirnya buat perusahaan logistik. Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Vice President E-commerce Shipper ID, Niko Batubara. Selamat pagi Pak Niko. Pagi Mbak Pascaline. Ini sebentar lagi mau Ramadan, tapi apakah sudah ada lonjakan pengiriman barang Pak sekarang? Lonjakan kalau sekarang mungkin udah mulai karena masyarakat Indonesia juga udah mulai spending juga gitu, persiapan Lebaran. Tapi kalau di masa Ramadan itu sendiri, kita berdasarkan data tahun lalu, kita melihat ada lonjakan 4-5 kali gitu dibandingin sebelum Lebaran. Oke, 4-5 kali. Tahun ini akan sama Pak atau akan lebih meningkat? Mudah-mudahan sama ya. Mudah-mudahan sama. Tapi ya kemungkinan sih bakal sama karena masih pandemi juga ya, belum move on juga kita dari pandemi. Jadi kayaknya masih sama gitu. Jadi masyarakat spendingnya masih di sekitar 4-5 kali. Oke, dibanding normal. Ini kalau dilihat daerah yang lonjakannya paling tinggi, ini biasanya di mana Pak? Sebenarnya sih tetap Jawa, karena kan Indonesia padatnya di Jawa ya. Tapi di seluruh Indonesia itu kemungkinan besar sih ada peningkatan. Karena kan emang tren dari dulu itu Lebaran baju baru, Lebaran piring baru. Jadi pasti ada lonjakan di mana-mana. Dan dengan ada faktor COVID-19 ini, kita ngelihat kebiasaan masyarakat Indonesia untuk belanja online itu lebih tinggi dibandingin belanja ke offline store ya. Apalagi masih pandemi tadi ya. Tapi kalau barangnya tuh yang paling banyak apa yang dibeli? Hampir rata sih semuanya. Tapi kalau yang agak banyak volumenya itu mungkin fashion ya. Oke. Kalau untuk e-commerce. Di bulan Ramadan juga berarti fashion ya Pak? Iya kan Lebaran baju baru itu jargonnya lumayan nempel ya. Baju baru alhamdulillah. Oke. Iya. Nah, ini kalau ada peningkatan 4-5 kali lipat, biasanya apa sih Pak kendala yang muncul? Apakah ada pengiriman yang tersendat, lalu juga karena tiba-tiba banyak gitu, biasanya kendalanya apa? Lalu antisipasinya seperti apa kalau dari industri logistik? Sebenarnya karena kita padat sumber daya manusia ya, maksudnya dari yang jemput paketnya, dari yang sortir paketnya, sampai yang nganterin paketnya itu kan manusia gitu, walaupun dibantu teknologi gitu. Jadi persiapannya perusahaan logistik ini biasanya menambah sumber daya manusia selama Ramadan atau selama tren ini. Tapi justru itu jadi kayak pedang bermata ini ya, maksudnya jadi ada karena manusianya juga banyak yang baru untuk persiapan tren ini. Jadi kelalaian manusia juga jadi satu faktor untuk bikin jadi mandek atau telat kayak gitu. Biasanya ada penambahan atau Shipper ID ini menambah berapa banyak untuk SDM untuk bisa mencegah adanya keterlambatan pengiriman paket itu? Sebenarnya kalau dari sisi operasional kita menambah sampai 2 kali lipat ya. Oke. Untuk sumber daya manusia. Karena di shiftnya dipanjangin kayak gitu. 2 kali lipat berarti ya. Tapi nantinya untuk mengantisipasi tadi Pak Niko cerita kan ya SDM, human factor itu bagaimana caranya supaya tahun ini bisa setidaknya dikurangi atau dicegah tidak terjadi seperti itu lagi? Iya sebenarnya ya balik lagi ke peranan teknologi ke dalam bisnis logistik sendiri gitu. Jadi penerapan teknologi itu sangat penting untuk mencegah kelalaian manusia atau keterlambatan pengiriman. Jadi kita sebagai Shipper ID terus mengembangkan teknologi kita supaya gampang digunakan oleh tim operasional kita juga gitu. Oke, nah sekarang kita tahu sekarang vaksin sudah mulai jumlahnya banyak, sekarang sudah hampir 10 juta. Orang juga tampaknya sudah mulai percaya diri untuk keluarnya meningkat. Tapi kalau di digital atau di belanja digital ini ada malah terjadi pengurangan nggak sih Pak orang karena akhirnya belanjanya udah nggak di digital lagi karena sudah berani keluar? Kalau dari kita sih belum ngelihat penurunan ya sejauh ini. Karena mungkin karena udah kebiasaan juga kali Mbak Pascalis. Karena kita ngelihatnya
ada yang bilang kan, mungkin orang tua saya sih yang bilang habit kan terjadi dalam 21 hari gitu. Sedangkan pandemi mungkin sudah terjadi 1 tahun lebih kan. Jadi kebiasaan orang untuk belanja online sudah terbentuk sebenarnya. Oke, jadi sudah terbentuk dan akhirnya sekarang lebih nyaman ya. Tapi ini Iya. apakah kenyamanan digital ini hanya untuk konsumen saja? Tapi bagaimana dengan industri logistiknya? Apakah Shipper ID juga sudah mulai mendigitalisasi sistem pergudangan misalnya atau sistem pengirimannya lebih maju lagi dibanding yang tahun-tahun sebelumnya, Pak Niko? Sebenarnya kalau dalam bisnis logistik itu penerapan digital atau teknologi itu udah dimulai sebelum konsumen menikmati semua digital ini gitu. Makanya kalau Mbak belanja online juga jasa logistiknya bisa di-track kan. Karena itu jasa logistik itu sendiri udah menggunakan teknologi, tapi karena pelaku pebisnis logistik ini juga menikmati teknologi yang lebih jauh di mereka sebagai customer atau konsumen, mereka juga nge-push diri mereka untuk penerapan teknologi lebih jauh dalam bisnisnya gitu. Jadi Shipper juga menerapkan teknologi lebih jauh, dari mengembangkan terus tadi yang kayak kasus penambahan orang di selama Lebaran, Bapak sekali. Ya, teknologi kita juga harus berkembang karena untuk mencegah kelalaian manusia yang tadi. Apakah itu juga jadi salah satu faktor untuk bisa membuat Shipper tetap bisa bertahan di tengah riuh sekali gitu Pak pemain logistik ini? Tapi ya kalau yang strategi Shipper karena perkembangan kompetitor atau yang lain, itu sebenarnya kita balik lagi ke core value kita sebagai agregator sih. Kita jadi bangun mitra, bangun jaringan logistik gitu. Kita bekerja sama sebanyak-banyaknya ekspedisi atau penyedia gudang gitu. Jadi kita bisa serve pelaku UMKM atau SME atau B2B, pemain B2B yang besar gitu di Indonesia atau di luar negeri, kayak gitu sih Mbak Paskalis. Oke. Jadi kita balik ke core value kita lagi gitu. Mencuil pasar yang masih ada berarti ya di sektor Ya. industri logistik ini meskipun sebenarnya sudah riuh sekali. Baik, terima kasih Pak Niko sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini menceritakan soal industri logistik. Niko Batubara, VP E-commerce Shipper ID bergabung di Kompas Bisnis. Terima kasih Pak Niko, sehat selalu.